Kita coba dulu ya. Oke. Baik, kita buka perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa minggu ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi politik sosialisme. Nah, saya coba share screen dulu sebentar. Kak, maaf Kak. Ya, kenapa? Yang skolastik sama fisiokrat tuh gimana Kak? Oh, di RPS saya bikin itu ya? Iya Kak, yang untuk praklasik Kak. Oh gitu, nah itu saya skip ya teman-teman ya. Jadi saya pilih beberapa pemikiran ekonomi politik yang ada kaitannya relevansinya dengan mata kuliah seterusnya gitu, yaitu pemikiran ekonomi politik preklasik, merkantilis, klasik, kemudian sosialisme ya. Aduh. Alhamdulillah. Karena berarti kita nggak. Kenapa? Berarti yang skolastik sama fisiokrat tuh kita nggak pakai Kak? Nah, nggak usah deh. Kalau teman-teman mau mempelajari silahkan dibaca. Cuman saya fokus ke beberapa pemikiran ekonomi politik yang nantinya akan dipakai untuk kelanjutan di kuliah-kuliah berikutnya gitu. Biar nanti di mata kuliah berikutnya teman-teman nggak pada bingung dan langsung nyambung gitu ya. UTS kita berarti itu nggak masuk kan Kak? Enggak dong. UTS pasti semua yang saya iniin aja, saya jelasin aja. Sebentar. Oke. Kelihatan di layar teman-teman? Kak. Ya, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Semoga internetnya stabil. Nah, kita akan membahas tiga tema teman-teman. Jadi tolong pay attention carefully because jangan sampai ini terlalu berat karena tidak diperhatikan dengan baik. Jadi kita akan bahas sosialisme sebelum Karl Marx, kemudian di masa dia sendiri, dan setelah itu adalah sosialisme setelah dia. Nah, sosialisme atau terminologi secara konseptual sosialisme itu muncul pertama kali pada tahun 1830 dan orang yang pertama kali memunculkan terminologi sosialisme itu adalah Francois Noël Babeuf. Nah, dari namanya kira-kira dia orang apa? Dari namanya nih. Prancis ya. Jadi pertama kali aliran berpikir sosialisme ini sudah muncul di Prancis ya pada tahun 1830. Nah, ide apa sih yang dikemukakan oleh para sosialisme ini? Nah, dia membicarakan tentang adanya permasalahan antara orang kaya melawan orang-orang miskin. Gitu. Jadi ada dikotomi dalam masyarakat di mana ada si kaya dan si miskin. Dan ekonomi pada masa itu hanya memihak pada si kaya. Nah, kemudian berkembang aliran berpikirnya ke beberapa negara lain, salah satunya adalah ke Inggris, ada William Thomson dan juga Thomas Hodgkin, yang sering disebut sebagai the political economy of the poor, jadi ekonomi politik dari kelompok-kelompok yang miskin tadi. Nah, apa sih yang terjadi pada tahun 1830 itu? Nah, pada tahun 1830 itu terjadi aksi demonstrasi, aksi perlawanan luar biasa dari working class, dari kelompok-kelompok kelas pekerja yang menuntut keadilan gitu. Mereka merasakan kebencian yang luar biasa terhadap industrial revolution. Jadi revolusi industri yang terjadi pada masa itu berdampak negatif terhadap kehidupan para pekerja. Nah, apa sih yang mereka kritik gitu? Apa sih yang mereka benci? Itu ada 3 evils. Pertama itu low wage, gaji yang rendah. Kemudian bad working and living condition, kehidupan dan suasana pekerjaan yang tidak kondusif gitu, tidak baik. Kemudian ada economic insecurity, ada ketidakamanan secara ekonomi.
Nah, tiga hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang digunakan pada masa itu. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu idenya kan diusung oleh ekonomi politik klasik. Siapa penteori ekonomi politik klasik, teman-teman? Adam Smith Siapa, Torik? dan David Ricardo. Adam Smith dan David Ricardo. Ricardo, ya benar sekali. Nah, para pekerja ini menyadari bahwa mereka ketika secara individual melakukan perlawanan terhadap para pemilik modal ini, mereka tahu bahwa kekuatannya tidak seimbang, imbalance. Nah, kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan tindakan secara kolektif. Makanya ada demo, demonstrasi, ada mass action, ada aksi massa. Nah, dalam aksi massa tersebut ada salah satu kapitalis yang ikut, yang mendukung gitu. Namanya Robert Owen. Nah, Robert Owen ini adalah seorang middle class kapitalis, seorang pemilik modal, tapi dia sebenarnya di kelas menengah gitu. Dia nggak yang kaya, sangat kaya ya, tapi dia di kelas menengah. Nah, dia meyakini bahwa kapitalis itu, para pemilik modal itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih jika mereka memperlakukan para pekerja mereka dengan lebih humanis, dengan lebih manusiawi. Make more profit if capitalists treated their workers more humanly. Jadi dia menginginkan kaum kapitalis, termasuk dirinya sendiri, untuk saya kelempar ya. Tadi sampai mana, teman-teman? Udah ingat nggak? Iya. Sampai mana? Iya, Kak. Waduh. Buruk sinyalnya.
udah kedengaran sih, Kak. Barusan udah kedengaran.